Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zain Kaila Nur Kautsarani dengan NPM 2340200026. Saya di sini sebagai CEO dari Healthsphere dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Febianti dengan NRP 2340200030. Perkenalkan nama saya Dia Fitri dengan NPM 2340200031. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem being solved. Name of venture-nya adalah Healthsphere. Healthsphere artinya adalah aplikasi yang mencakup bidang kesehatan. Areanya yaitu health. Industrinya ada pharmaceuticals, healthcare, and wellness. Domainnya telemedicine and digital health. Lalu ada problem in brief, kesulitan mengakses informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Banyak orang kebingungan mencari akses kesehatan dengan mudah dan kesusahan dalam memulai program kebugaran individu atau keluarga. Lalu di sini ada problem analisis. Lalu ada problem, kesulitan mengakses informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Banyak orang kebingungan mencari akses kesehatan dengan mudah dan kesusahan dalam memulai program kebugaran individu atau keluarga. Jadi, startup yang kita buat adalah aplikasi tentang konsultasi kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Karena di daerah terpencil itu sulit tempat konsultasi kesehatan yang memadai. Jadi kita membuat aplikasi tentang konsultasi kesehatan itu. Lalu ada road case, masyarakat terlalu giat bekerja untuk kebutuhan keluarganya dan tidak memiliki waktu untuk memeriksa kesehatan dirinya. Hal ini terjadi juga karena kurangnya akses atau sarana kesehatan di sekitar. Jadi banyaknya orang yang sibuk bekerja, adapun yang sudah pensiun, tetapi di daerah sekitarnya juga tidak ada tempat konsultasi yang dekat atau tidak memadai. Jadi eh, aplikasi kita ini memudahkan mereka untuk menggunakan konsultasi kesehatannya. Lalu selanjutnya ada primary customer or user, individuals B2C, pekerja di daerah semi perkotaan berusia 30 sampai 45 tahun. Lalu selanjutnya ada impact, seluruh masyarakat yang membutuhkan kebutuhan kesehatan termasuk ke wilayah terpencil, contoh masyarakat tidak memperhatikan kesehatan dirinya. Jadi aplikasi yang kita buat itu khusus untuk orang yang tinggal di wilayah terpencil. Lalu ada alternatif, melakukan kolaborasi dengan ahli kesehatan, menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan tim, membangun hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan. Yang terakhir ada shortcomings of alternative. Karena berhubung startup kami melewati aplikasi atau web, mungkin kekurangannya kami tidak bisa menanganinya secara langsung kepada konsumen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Customer ada target customer segment and persona, yaitu target yang pertama untuk customer kami itu ada seseorang yang individual yang bekerja di daerah semi perkotaan dengan berusia dari 30 sampai 45 tahun. Dan untuk target yang kedua dari aplikasi kita itu ada perusahaan rumah sakit dan klinik. Lanjut ke customer job to be done for the problem individ. Itu ada mengembangkan produk kesehatan yang inovatif, memperoleh kepercayaan dan kepuasan pengguna, membangun tenaga kesehatan profesional, goal of the customer around the problem individ. Itu ada yang memudahkan orang yang membutuhkan konsultasi kesehatan ataupun membutuhkan tenaga medis bisa melewati aplikasi atau web yang tersedia. Terus lanjut ada solution, format of our solution itu adalah format solusi ini akan menjadi aplikasi seluler yang menyediakan akses konsultasi virtual langsung dengan profesional kesehatan. Terus ada key features yaitu konsultasi virtual 24/7 dengan profesionalis kesehatan, notifikasi peringatan pengingat kesehatan yang dipersonalisasikan, pelacak kesehatan otomatis untuk kondisi tertentu, riwayat konsultan dan catatan medis yang mudah diakses. Ada core teknologi stack yaitu telemedicine
untuk profesional virtual dan keamanan data dan eks dan enkripsi atau untuk melindungi informasi kesehatan pengguna. What make it unique or innovate yaitu algoritma pembelajaran adaptif yang memperbarui rekomendasi kesehatan menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang terus memperbarui rekomendasi dan saran kesehatan berdasarkan perubahan pola hidup dan data kesehatan real-time pengguna konsultasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Selanjutnya, solution details, how will it work? Aplikasi ini digunakan dengan cara mengunduh. Setelah mengunduh, lalu pengguna bisa mendaftar, lalu menghubungkan perangkat wearable profesional, lalu melengkapi profil kesehatan, dan mulai konsultasi virtual. Use yang memakai aplikasi ini pasien dengan kondisi kronis, orang yang sibuk, orang tua, keluarga, atau individu yang menjaga kesehatan. Functional benefits dari aplikasi ini, akses mudah ke konsultasi kesehatan 24/7 dari mana saja, tanpa harus pergi ke klinik ataupun rumah sakit, pemantauan kesehatan berkelanjutan dengan data real-time dari perangkat wearable untuk manajemen kesehatan yang lebih proaktif. Sosial atau emotional benefits yang bisa dilakukan, dukungan dan keterhubungan, rasa memiliki komunitas dan dukungan karena dapat terhubung langsung dengan profesional kesehatan dan mendapatkan bimbingan yang personal, memberikan perasaan tidak sendirian dalam perjalanan kesehatan mereka. Will pay, klinik dan rumah sakit, individu penghasilan menengah, perusahaan kesehatan, dan kebugaran asuransi kesehatan. Lalu, industri and market macro trends. Sosialnya, di supporting trends with data, ada peningkatan kesadaran kesehatan, akses kesehatan yang lebih mudah, inovasi dalam perawatan preventif. Lalu opposing trends-nya, ketergantungan pada teknologi, keterbatasan interaksi manusia, ketimpangan akses teknologi. Lalu di ekonomi, penempatan lapangan baru, peningkatan efisiensi, biaya, inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Lalu di teknologi, pemantauan kesehatan real-time, penghematan biaya waktu, peningkatan akses efisiensi perawatan. Lalu yang terakhir, masalah keamanan dan privasi data, kesenjangan digital, dan pengurangan interaksi humanis. Source-nya hasil analisis umum yang berdasarkan pada pengetahuan industri dan tren teknologi dalam layanan kesehatan. Oke, mungkin sekian yang kita presentasikan dari kelompok kita. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.